Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinata Kurnia Putra dengan NIM C1C021081 akan mempresentasikan materi yang berjudul Koreksi Fiskal dan Rekonsiliasi Fiskal. Langsung saja kita masuki pembacaan materi yang pertama, koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan, akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Selanjutnya, tujuan koreksi fiskal di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, pengecekan draft pajak. Yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan. Dan yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Kelompok koreksi fiskal. Terdapat 2 kelompok. Yang pertama, perbedaan beda tempat. Dan yang kedua, perbedaan beda waktu. Untuk perbedaan beda tempat, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Sedangkan perbedaan beda waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Jenis koreksi fiskal terdapat 2 jenis. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPH. Dan yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPH terutang. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Pengertian lebih sederhana dituturkan oleh Setiawan dan Musli 2006-421 yang menerangkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Tahapan rekonsiliasi fiskal terdapat 4 tahapan. Yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang tahapan yang terakhir, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal bagaimana lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.